Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi syurafa, wa ashabihi dhawil fadli wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Salah satu nikmatnya yang terbesar untuk kita semua sekarang ini adalah kita bisa berada di sini untuk menghafalkan Al-Quran. Karena banyak di antara teman-teman kita seusia kita yang belum mendapatkan kesempatan seperti ini ya, untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Jadi harus kita syukuri nikmat pemberian Allah ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, teladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang belajar Al-Quran. Setelah kita pintar mengaji, membaca Al-Quran, kita amalkan, yaitu salah satunya dengan mengajarkan Al-Quran tersebut ya. Jadi alhamdulillah kita di sini ya berjuang untuk menghafalkan Al-Quran ya. Dan ketika kita menghafal Al-Quran ya, pasti banyak cobaannya ya. Namanya perjuangan pasti banyak tantangannya ya. Apakah itu dengan ya biasa kalau kita menghafal Al-Quran ada yang ngantuk ya. Toh ya, ini sudah ada yang ngantuk, baru dibilang sudah ngantuk ya. Ada biasa yang malasku, ada lagi Ustaz datang sing. Mudah-mudahan terlambat kita Ustaz supaya bisa kita tidur sebentar. Ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak cobaannya ketika kita menghafal Al-Quran. Ya. Tapi harus kita lawan. Ya. Jadi kira-kira apa obat ketika kita malas menghafal Al-Quran? Apa kiat-kiatnya supaya kita bisa ya, kembali bersemangat lagi menghafal Al-Quran ya. Jadi kiat-kiatnya yaitu yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah ya. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Biasa kita rajin, tiba-tiba besok tidak mood, susah lagi menghafal. Besok rajin lagi ya, namanya hati ya terbolak-balik ya. Jadi kita berdoa supaya kita bisa istiqomah ya, istiqomah dalam menghafal Al-Quran ya. Jadi doa itu senjatanya orang Islam ya. Kemudian selanjutnya setelah kita berdoa kita harus ingat juga istimewanya itu yang namanya menghafal Al-Quran ya, mulianya itu seorang penghafal Al-Quran ya. Kita baca hadisnya, luar biasa hadisnya tentang ketika kita menjadi seorang penghafal Al-Quran ya. Kita harus ya, membaca kembali, kemudian memperbaiki niat kita ketika kita ada rasa malas di dalam hati kita. Datang ke ini ke sini jauh-jauh dari Takalar misalnya, dari Bone misalnya, masa di sini mau santai-santai ya, harus diperbaiki lagi niat kita supaya kita semangat. Kemudian setelah itu minta doa sama orang tua kita di WA orang tua atau di telepon. Mak, doakan Kak dulu supaya lancar hafalanku, supaya rajin Kak menghafal. Ya minta doa.
ya Syifa ya. Ya. Jangan cuma kirimkan Kak dulu wanta habis mini. Ya, jangan cuma uang diminta, doa juga diminta supaya karena doanya orang tua itu sangat makbul ya. Ya, doanya orang tua sangat makbul. Kemudian minta doa juga sama ustadz-ustadznya, sama teman-temannya supaya kita lebih rajin lagi menghafal. Setelah itu supaya kita bersemangat menghafal, ya, kita cari teman yang rajin juga menghafal. Jangan cari teman yang ayo dia minta izin dulu keluar. Ya, sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit ya minta izin. Ya, cari teman yang bisa memotivasi kita supaya kita tetap rajin menghafal. Ya. Jadi misalnya ada orang yang naik motor misalnya, kalau sendiri ji biasa santai-santai ji naik motor, tapi kalau ada saingannya pasti balapan. Lalu baka ini, lalu baka Zalfa, balap lagi deh. Jadi harus ada teman supaya kita bisa saling memotivasi ya, dalam kebaikan ya, harus ada teman ya, yang bisa mengingatkan kita akan tujuan kita ketika kita berada di sini untuk menghafal Al-Quran. Selanjutnya ya, ini yang paling sering ini dilaksanakan ini hampir setiap minggu, yaitu rekreasi, refreshing ya, karena selama 6 hari kita menghafal tajwid, tahsin, fasoha, zikir-zikir, capek ini, mau juga refreshing, jadi harus juga ada refreshingnya ya. Tetapi setelah refreshing jangan keenakan, masih mau kalau lagi refreshing deh, refreshing terus dah kerja ya. Jadi setelah refreshing ya seharusnya rajin lagi menghafal ya, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu salah satu trik-trik ketika kita ada rasa bosan di dalam hati kita ketika kita menghafal Al-Quran.